tekstual maupun 2.3 coaching untuk supervisi akademis. Sebelum melaksanakan kegiatan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yunita Ekasari, PGP Angkatan 7, berasal dari SMA Negeri 5 Tanjung Pinang, dengan fasilitator Ibu Dr. Melianti dan pengajar praktek Bapak Ine Aditya Ozar. Kemudian rekan saya sebelah kiri. Perkenalkan, saya Son Trisman, CGP Angkatan ke-7 dari Kota Tanjung Pinang, dengan fasilitator Ibu Dr. Melianti dan pengajar praktek Bapak Inu Aditya SPD. Pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai coach. Perkenalkan, saya Atem, CGP Angkatan 7 Kota Tanjung Pinang, berasal dari SD 0013 Bukit Bestari. Fasilitator saya adalah Ibu Melianti, sedangkan praktik pengajar saya adalah Ibu Fitri Sari. Baik, bisa kita mulai ya rekan-rekannya? Insya Allah. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Zon? Alhamdulillah Bu Eka, sehat, luar biasa, bersemangat hari ini. Alhamdulillah. Nah Pak Zon, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Kira-kira hal-hal apa aja yang sudah Pak Zon siapkan? Iya, baik, terima kasih Bu Eka. Jadi hal-hal yang sudah saya siapkan untuk pelaksanaan coaching hari ini, saya akan berjalan pada track Tirta. Jadi saya akan memulai dengan tujuan pembicaraan kita ini apa, kemudian saya akan melakukan proses identifikasi masalahnya, kemudian saya juga melakukan rencana aksinya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab dalam pembicaraan kita kali ini. Baik Pak Zon, luar biasa. Kemudian insya Allah ya Pak Zon nanti memuat 3 hal ya Pak Zon ya dalam kegiatan coaching, bahwa akan ada present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif ya, atau menyimak, dan terakhir adalah dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak Zon ya. Ya baik, silakan Pak Zon, Pak Atem melaksanakan praktek coaching. Baik, Pak Atem, apa kabar? Ya, alhamdulillah Pak Zon. Iya, Pak Atem, bagaimana kondisi di sekolah? Ya, alhamdulillah Pak Zon, kondisi sekolah pada saat ini alhamdulillah nyaman, aman, dan tentram Pak Zon. Iya, luar biasa. Pak Atem, kita alhamdulillah bertemu, dan mungkin kemarin Pak Atem juga ada chat WA ya. Alhamdulillah kita sekarang ketemu juga. Kita mungkin karena kita saling duduk bersama ini ya, mungkin permasalahan-permasalahan atau saling chat itu luar biasa berarti ya. Apa sih yang mau kita bicarakan Pak? Ya, ini Pak Zon, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak Zon, yang ingin saya ceritakan, yang ingin saya bincang ya dengan Pak Zon. Ya, saya juga sebelumnya mencari teman yang pas untuk menjadi teman bicara saya Pak Zon. Termasuk saya seperti ini Pak Zon. Yang pertama adalah tentang kepekatan saya Pak Zon. Jadi pada tahun 2006 Pak Zon, saya honor ya Pak Zon, di salah satu sekolah SD yang ada di Kota Tanjung Pinang. Setelah tidak lama kemudian saya itu di pemutihan kan diangkat menjadi PNS pada waktu itu. Tetapi saya masih SMA pada waktu itu. Jadi permasalahannya di situ adalah sampai saat ini saya untuk kenaikan pangkatnya itu masih naik pangkat reguler. Kenapa? Karena pada itu saya belum sarjana pendidikan. Namun setelah saya melanjut sekolah ya, di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Tanjung Pinang, pada saat itu fakultas itu belum diakui oleh Kota Tanjung Pinang. Saya juga sudah berupaya ya, sudah ketemu, sudah berjumpa di pihak yang terkait, namun saya juga belum bisa naik pangkat sesuai dengan guru. Artinya seperti itu ya Pak. Iya. Ya, jadi saya juga mengusul, namun tetap ditolak. Kenapa? Saya naik pangkatnya 4 tahun sekali. Nah, itu yang permasalahan Pak. Baik Pak Atem, ini luar biasa juga mendengarkan saling chat kita pada pagi hari ini, dan kita patut bersyukur ya Pak Atem ya. Jadi
saja baru tamat itu sudah ada pemutihan, sudah ada sebuah aturan regulasi dari pemerintah waktu itu kalau nggak salah SPY, dan Bapak Tem diangkat sebagai CPNS. Dan tadi juga disampaikan Pak Tem juga ada permasalahan kepangkatan ya, mungkin karena diangkat dari SMA sehingga kepangkatannya mengikuti struktural begitu ya Pak Tem ya. Dan juga Pak Tem juga agak kesulitan dengan apa namanya dengan kepangkatan itu karena pada saat kemarin itu perguruan tinggi yang dimasuk itu mungkin tidak diakui dari Povertais mungkin ya, sehingga tidak ada akreditasi yang diakui begitu, sehingga menimbulkan permasalahan dalam kepangkatan. Jadi dari pembicaraan kita ini kira-kira apa yang menjadi tujuan kita, mungkin apa nanti ending dari pembicaraan kita ya Pak? Ya jelas tentunya dengan pembicaraan kita, tujuan saya itu saya berharap saya itu maunya itu naik pangkat ya, sesuai dengan aturan saya itu sebagai guru. Benar-benar. Nah, gitu. Itu biasanya 3 tahun sekali atau sesuai dengan angka kredit mencukupi kita bisa naik pangkat. Namun sekarang ini saya juga tidak mempunyai angka kredit. Ya bagaimana saya untuk naik pangkat. Nah, gitu. Setelah saya melanjutkan lagi nih Pak Zon, melanjutkan lagi perkuliahan, yaitu di Universitas Terbuka Pak Zon. Saya mengambil sarjana pendidikan Pak Zon ya. Tapi namun juga saya mengajukan juga. Namun juga saya harus naik pangkatnya 4 tahun sekali. Saya ingin mendapat SK fungsional guru, tetapi saya harus mengikuti ujian kompetensi guru. Harus bisa saya menjadi guru sesungguhnya. Nah itulah permasalahan saya Pak. Iya, jadi Pak Tem, mendengar bincang barusan itu artinya Pak Tem sudah melakukan bahkan sekarang sudah mengajukan lagi untuk perkuliahan ya, perkuliahan di mungkin dikatakan dalam tanda kutip agak legal begitu ya dengan UT, sehingga nanti kedepannya bisa mencapai sertifikasi gitu, tapi tetap ujung-ujungnya belum bisa juga ya. Kalau kita rating antara 1 sampai 10 Pak Tem, permasalahan itu Pak Tem itu sekarang berada pada posisi mana? Ya kalau sekarang ini kalau saya menilai, saya rasakan permasalahan saya itu masuk skala 8 ya. Artinya sedangkan kita sebagai guru itu harus full begitu ya, harus bisa 10 kepangkatan bagus, kemudian bagaimana masalah ikut prosedur guru lah tentunya, tapi sekarang masih nilainya 8 gitu ya. Kenapa saya katakan 8? Karena kira-kira 2 langkah lagi saya menuju ke situ. Betul. Jadi Pak Tem selama dengan skala 8 itu mungkin kalau secara realnya kita harus mencapai 10, dan memang sebagai seorang guru memang harus begitu ya Pak Tem ya. Jadi langkah-langkah yang mungkin yang reasonable yang Pak Tem lakukan apa sekarang? Nah, jadi langkah-langkah saya, alhamdulillah pada saat ini saya sudah mengikuti salah satu program pemerintah, yaitu calon guru penggerak ya Pak Zon ya. Jadi saya mengikuti sudah sekitar 4 bulan. Nah, gitu. Jadi di situ saya mendengar dari berita media teman-teman, gitu. Ketika kita mengikuti calon guru penggerak, setelah mendapat sertifikat guru penggerak, kita nanti akan bisa mendapat bisa mengikuti program PPG namanya. Itulah untuk langkah saya untuk mengusul kepangkatan saya sebagai fungsional guru. Nah itu syaratnya Pak Zon. Benar, luar biasa ini. Artinya dari permasalahan-permasalahan tadi ternyata ada sebuah solusi, dan Pak Atem sudah melakukan ya. Sekarang sudah berapa bulan tadi? 4 bulan tadi Pak Zon. 4 bulan. Jadi alhamdulillah ini tidak lama lagi. Mungkin kalau pendidikannya 6 bulan ya Pak Atem ya? Ya 6 bulan. Menginformasi 9 bulan ya? Iya 9 bulan gitu ya. Jadi bagaimanapun kita sudah dalam tahap proses sekarang ya Pak Atem, sekarang sudah dalam masa pendidikan, dan itu langkah Pak Atem yang dilakukan. Jadi rencana aksinya nanti setelah pelaksanaan ini sudah selesai nanti dengan calon guru penggerak, artinya Pak Atem sudah menyandang gelar guru penggeraknya, itu rencana aksinya ke depan bagaimana? Ya yang jelas rencana aksi saya selanjutnya adalah Pak Zon, saya menunggu dari hasil dari
dari si PKB saya itu saya sudah terpanggil. Pada hari ini sudah terpanggil untuk mengikuti ujian kompetensi, tetapi menunggu waktunya saja. Nah, di situ saya udah masuk sasaran 4 di situ. Sasaran 4 yang untuk mengikuti PPG. Jadi hambatan-hambatan yang mungkin di dalam proses pengajuan kepangkatan itu sekarang apa? Hambatan mungkin atau mungkin tantangan-tantangan yang sekarang? Ya tentunya pasti ada hambatan ya Pak Zon ya. Hambatannya yang pertama adalah syarat belum lengkap. Syarat belum lengkap, jadi sehingga saya masih tetap ya mengusulkan kepangkatan itu 4 tahun sekali. Itu hambatannya seperti itu Pak Zon. Namun ketika saya nanti ada sertifikat pendidik itu mungkin bisa 3 tahun sekali atau sesuai dengan angka kredit. Benar. Ya. Luar biasa. Pak Atep, dari alur-alur yang Pak Atep lakukan begitu ya, tadi syaratnya masih kurang gitu ya. Kira-kira nanti ke dalam proses pengajuan pangkat itu, kira-kira siapa mungkin yang akan bisa mendorong atau bisa membantu Pak Atep untuk lebih melancarkan urusan nanti mungkin pengurusan itu? Ya, yang pertama adalah kita di sekolah tentunya itu kepala sekolah. Ya, kepala sekolah akan mendorong kita supaya semangat ya Pak Zon ya, mungkin membantu kita untuk mengusul suatu kepangkatan melewati dinas yang terkait. Baik, jadi kalau jadi Pak Atep sudah dapat gambaran sekarang mungkin ya. Jadi dari pembicaraan itu Pak Atep sudah dapat permasalahan di awal tadi itu tentang kepangkatan, sekarang sudah dapat gambaran, sekarang pun sudah mengikuti yang namanya guru penggerak gitu ya, dan tak lama juga mau selesai, dan juga sudah ada beberapa langkah aksi yang akan dilakukan begitu ya. Jadi dengan pembicaraan ini Pak Atep sudah ada mungkin konklusi-konklusi yang ditarik mungkin ya, apa inti dari pembicaraan kita sudah tercapai tujuan Pak Atep tadi, seperti bagaimana pangkat saya itu nanti setara dengan guru, gimana kira-kira? Ya sudah Pak Zon, saya sudah mempunyai gambaran, ya gambarnya seperti ini Pak Zon. Ketika saya lulus dari TGP ini ya gambaran saya bisa mengusulkan pangkat, ya bisa menjadi guru yang sesungguhnya artinya, ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Luar biasa. Baik Pak Eton, terima kasih proses pembicaraan kita ini, walaupun ini sebentar begitu ya, tetapi mungkin ini ada memberikan pencerahan untuk kita semua begitu ya. Saya juga berterima kasih Pak Atem bisa curhat kepada saya, sehingga mungkin Pak Atem selama ini merasa beban begitu, tetapi ternyata dengan bisa curhat kepada orang bisa dipercaya bisa menghilangkan masalah tersebut. Dan terkadang ya tanpa disadari Pak Atem ya, ternyata kita mempunyai potensi untuk menyelesaikan masalah. Maka kadang kita harus mencari teman untuk berbagi. Benar begitu Pak? Iya Pak Zon, saya juga sangat berterima kasih Pak Zon yang telah sudi yang mendengar curhatan saya, cerita saya Pak Zon, saya juga sangat berterima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zon, setelah pelaksanaan sesi coaching tadi, saya melihat ya pelaksanaan coaching berjalan dengan baik, alhamdulillah. Jadi menurut Pak Zon, bagaimana pelaksanaan coaching tadi dan kira-kira berada di skala berapa Pak Zon? Iya, saya sendiri pada awalnya memang sebenarnya kita perlu bagaimana teknik komunikasi yang baik gitu ya. Memang nilai saya itu merendah gitu, tapi setelah melakukan proses coaching dan coach saya itu merasa tercerahkan begitu ya. Jadi saya katakan saya bisa ngasih nilai skala 9 begitu ya. Karena saya telah melaksanakan proses tirtanya, saya berusaha melaksanakan proses tirtanya. Saya sudah mulai dengan bagaimana tujuannya, bagaimana saya mengidentifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, dan terakhir tanggung jawab yang akan dibangun oleh coaching. Ya, luar biasa Pak Zon, saya setuju dengan Pak Zon. Jadi dari proses yang saya amati tadi, Pak Zon sudah melakukan 3 hal. Jadi mulai dari perasaan Pak Zon tuh kehadirannya penuh untuk Pak Atep tadi, bahkan pada sesi mendengarkan aktif ya atau mendengarkan dengan rasa, Pak Zon tuh berempati terhadap permasalahan-permasalahan Pak Atep. Kemudian yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang Pak Zon berikan itu tadi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang berawal dari masalah yang ditimbulkan oleh percakapan Pak Atep tadi. Baik,
Kemudian nih kedepannya nih kompetensi apa lagi yang ingin Pak Zon kembangkan? Iya. Kedepannya yang pertama tentunya kita di sekolah akan mengadakan proses coaching dalam arti yang sebenarnya yang real gitu ya. Jadi kita bisa melakukan kepada teman sejawat atau kepada guru-guru sama kepada siswa kita. Dan kompetensi yang saya ingin kembangkan itu lagi karena bagaimana komunikasi yang baik, bagaimana empati itu bisa terbangun, bagaimana pertanyaan berbobot itu bisa ada. Karena tadi sebagaimana Bu Eka dengar bahwasanya di akhir sesi itu saya katakan tadi bahwasanya ternyata seorang coach kadang-kadang dia mempunyai bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Masalah itu bisa mereka selesaikan sendiri, tetapi perlu itu namanya sebuah ilmu dari seorang coach bagaimana menggali hal-hal tersebut bisa muncul, dan itu yang tetap kita harus asah begitu ya. Kedepannya kompetensi itu kan kita tetap menggali dan gali. Baik, jadi kesimpulannya penguatan ya Pak ya, penguatan. Bagaimana kita berperan sebagai coach yang memberikan penguatan terhadap coach kita untuk menyelesaikan masalah. Baik, saya rasa cukup sekian Pak Zon, Pak Atem, terima kasih banyak. Demikian rekan-rekan CGP seluruh Indonesia pelaksanaan coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Hari ini kami akan belajar. Terlebih dahulu saya akan asal sekolah saya SD 013. Pada kesempatan kali ini kami belajar dari modul 2.3 coaching supervisi akademik dengan fasilitator Dr. Melianti dan pengajar praktik dalam Indonesia. Baiklah, saya akan perkenalkan teman saya di sebelah kanan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Eka Sari, CGP Angkatan 7, berasal dari SMA Negeri 5 Tanjung Pinang. Pada kesempatan ini saya akan berperan sebagai coach dengan coach saya. Baik, perkenalkan saya Zon Trisman, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Tanjung Pinang dengan sekolah asal SMK Negeri 2 Tanjung Pinang. Dan saya sekarang bertindak sebagai coach. Baik, Bu Eka, apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah luar biasa, bahagia Pak Atem. Alhamdulillah Ibu Eka ya. Baiklah, pada kesempatan ini Bu Eka kita akan belajar tentang coaching ya Bu Eka ya. Bu Eka sebagai coach, ya, Bu Pak Zon sebagai coaching. Sebelum mengadakan suatu coaching, apakah Ibu persiapan apa yang Ibu Eka lakukan? Baik, terima kasih Pak Atem. Alhamdulillah sesuai dengan modul yang dipelajari bahwa nanti pada pelaksanaan coaching saya akan melaksanakannya sesuai dengan alur tirta, di mana nanti akan ada tujuan yang ingin saya tanyakan, kemudian dari tujuan yang ingin dicapai akan mengidentifikasi masalah, kemudian dari masalah-masalah yang dimunculkan itu akan ada rencana aksi, kemudian rencana aksi itu akan memunculkan tanggung jawab sebagai sebuah solusi. Demikian Pak Atem. Ya Ibu Eka, luar biasa Ibu Eka. Ya, mudah-mudahan bisa dilakukan Ibu Eka ya. Tapi saya perlu ingatkan Bu Eka, melakukan coaching ini kita harus meresapi beberapa hal. Yang pertama adalah persen tadi, yaitu kehadiran aktif, ya, kehadiran penuh. Dan kedua adalah mendengar aktif. Yang ketiga itu buatlah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang perlu dicermati Bu Eka. Silakan Bu Eka melaksanakan course dengan coaching. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Atem. Assalamualaikum Pak Zon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, apa kabar Pak Zon? Kabar sehat, luar biasa Ibu Eka. Alhamdulillah luar biasa. Ini Pak Zon, kemarin kan Pak Zon ada chat saya tuh, ada hal yang ingin dibicarakan.
Kira-kira apa yang ingin kita bicarakan Pak Zon pada pertemuan coaching kita kali ini? Iya Bu Eka, jadi saya kemarin juga chat Bu Eka juga. Ada beberapa hal yang harus saya membingungkan saya begitu ya, sehingga di sekolah saya pun banyak melamun juga jadinya ya. Itu permasalahan itu tak lain adalah masalah dua sisi juga sih, seperti buat semalam kama begitu ya. Di satu sisi ada positifnya, ada negatif juga. Jadi kabar baik, kabar buruk begitu ya. Kabar baiknya adalah alhamdulillah saya diterima sebagai P3K. Alhamdulillah, selamat Pak Zon. Ya, terima kasih Bu Eka. Dan itu kabar baik bagi saya, dan kabar buruknya adalah saya tidak ditempatkan di sekolah induk. Sedangkan di sekolah induk jam itu kalau saya pergi itu di sekolah induk akan kekurangan jam. Kemudian di tempat baru juga saya akan berpisah dengan keluarga jauh begitu ya. Terus juga mungkin khawatirnya ada blocking atau penutupan dari kawan-kawan yang di tempat baru karena sertifikasi mereka terancam, atau mungkin sertifikasi saya terancam. Mungkin seperti itu Bu Eka. Ya, baik, dari masalah yang ingin kita bicarakan pada siang ini ada dua hal yang saya tangkap ya Pak Zon. Pertama tentang penempatan Pak Zonnya, kemudian yang kedua tentang keberadaan jam ya yang mempengaruhi sertifikasi ya. Nah, dari dua hal yang saya tangkap itu kira-kira tujuannya apa tuh Pak Zon yang ingin kita capai dari pembicaraan kita siang ini? Baik Bu Eka, terima kasih juga. Jadi tujuan yang ingin saya inginkan hari ini, saya bisa yang pertama memantapkan hati saya untuk bisa pergi ke daerah baru tersebut, yaitu ke Batam ya. Kemudian juga bagaimana kedepannya itu tentang hak-hak saya sebagai guru yang sudah bersertifikasi pendidikan itu tidak hangus begitu saja, karena kita sudah menjalankan proses pendidikan begitu lama gitu ya. Jadi kemudian juga bagaimana hubungan saya dengan guru-guru baru yang ada di sana itu nanti juga tetap harmonis, artinya saya tidak dianggap mengambil lahan mereka seperti itu kira-kira. Baik, dari dua hal yang Pak Zon sampaikan, memantapkan hati, kemudian masalah jam sertifikasi, bagaimana kalau kita kaji yang pertama dulu Pak Zon tentang memantapkan hati. Jadi untuk memantapkan hati ini sejauh mana nih solusi atau hal-hal yang sudah Pak Zon pikirkan untuk memantapkan hati terhadap pilihan Pak Zon untuk stay di Tanjung Pinang atau mempersiapkan kepindahan Pak Zon ke Batam seperti itu? Iya Bu Eka, jadi sebagai kepala keluarga memang kita begitu berat untuk meninggalkan keluarga, apalagi memang selama ini istri saya terus terang tidak bisa mengendarai motor begitu ya. Jadi perjalanan pagi itu saya mengantar anak ke sekolah, mengantarkan istri, kemudian jemput balik dengan cara yang sama juga begitu ya. Dan kedepannya tentu kalau saya pindah tentu istri saya harus cari ngojek sendiri, transportasi sendiri begitu ya. Kemudian saya sudah bicarakan dengan istri, dan luar biasanya istri suka pula di tempat baru begitu ya. Sukanya itu adalah jadi kami memang ada rumah di Batam. Jadi kalau secara biasanya orang-orang ke Batam itu ada dua hal yang sangat ditakutkan, yaitu masalah transportasi dan masalah perumahan begitu ya. Dan saya ada kedua-duanya begitu. Jadi dia sangat mendukung saya untuk tetap ke Batam. Jadi kalau masalah, tapi itu yang mengganjal saya, artinya saya masalah dia pergi bolak-balik setiap hari begitu Bu Eka. Iya. Baik, jadi dari pembicaraan kita ini alhamdulillah ya Pak Zon, ternyata istri support luar biasa ya. Bentuk istri support itu bahkan dia mendukung semua ya, dan bahkan istri Pak Zon tidak keberatan meskipun harus nanti pakai aplikasi Gojek atau seperti apa ya. Jadi menurut saya ketika istri sudah ikhlas, sudah support, itu seharusnya menjadi titik awal yang baik Pak Zon, karena apapun kegiatan kita, apapun kita butuh dukungan orang terdekat Pak Zon. Nah, ketika posisi istri sudah support, sepenuhnya support, mendukung, saya pikir apalagi Pak Zon di sana udah ada rumah, kemudian tidak bermasalah dengan transportasi, saya pikir ini hal yang baik
ya, yang titik awal yang baik untuk kepindahan Pak Zon ke Batam, dan mungkin tidak menjadi sebuah permasalahan Pak Zon. Jadi ketika istri support, kemudian fasilitas ada, sarana ada, saya pikir ini hal yang baik untuk Pak Zon melangkah ke Batam. Demikian Pak Zon. Iya, saya rasa begitu juga Bu Eka. Jadi di awalnya memang saya ada kekhawatiran begitu ya, tetapi saya yakin istri itu juga ada doa khusus juga mungkin ya, dia mendoakan bagaimana untuk kebaikan ke depannya. Bu Eka, istri saya ini kan pegawai negeri ya, mungkin dalam pikirannya istri ikut suami kan bisa begitu. Nah, itu dia. Itu dipikirkan mungkin ya. Rencana ke Jadi depannya. tak apa-apalah saya ke sana. Iya. Jadi saya rasa begitu juga. Jadi kalau untuk memantapkan hati itu, kalau memang ada regulasi bahwasanya istri ikut suami, itu bisa ya, mungkin secepatnya istri saya mungkin setelah selesai anak-anak sekolah di sini mungkin dia bisa juga, kami bisa pindah ke Batam misalnya. Mungkin begitu. Iya Pak Zon. Jadi memang ketika mengurus kepindahan dinas ya, ketika istri ikut suami itu juga saya dapat kabar lebih cepat atau lebih mudah urusan kepindahan. Iya. Semoga lah Pak Zonnya semua yang niat baik, kemudian diawali dengan langkah baik ini bisa terwujud menjadi kenyataannya Pak Zonnya. Amin amin. Kemudian yang kedua nih Pak Zon, setelah Pak Zon pindah ke Batam nih, tadi ada permasalahan kedua. Pertama yang saya simak adalah Pak Zon meninggalkan SMK di Tanjung Pinang ini yang sebenarnya jam bahasa Inggrisnya itu nanti akan kosong. Betul. Bener kan? Kemudian sedangkan Pak Zon melangkah ke Batam ke sebuah sekolah yang Pak Zon sudah dapat informasi tadi bahwa akan ada blocking seperti itu. Kira-kira seperti apa tuh Pak Zon, maksudnya blocking seperti apa? Iya Bu Eka, terima kasih juga. Jadi kalau sekolah yang ditinggal itu memang sekolah tempat saya sekarang ini, jam mengajar itu kami bisa lah untuk sertifikasi untuk semuanya ya. Tapi kalau saya pergi nanti itu akan menyulitkan manajemen sekolah untuk mengaturnya. Apalagi di tahun 2024 itu akan ada beberapa guru yang, 2 orang guru yang sudah purna. Jadi sehingga terbebankan oleh 1 orang guru yang akan mengajar dengan 27 rombel ini. Kemudian kalau untuk ke tempat yang baru, awalnya guru bahasa Inggris itu cuma ada 6, dan sekarang dengan masuknya P3K yang baru itu menjadi 10 begitu ya. Jadi dengan kondisi yang baru itu, dengan kondisi yang serba membludak begitu, sehingga mungkin dari guru yang ada di sana berusaha untuk melakukan blocking begitu ya, dalam artian lebih baik tidak usah pindah begitu, karena kami saja kekurangan jam di sana. Jadi nanti kalau bapak-bapak masuk bisa jadi tidak mengajar sama sekali atau 0 jam begitu ya. Itu yang mengkhawatirkan saya begitu. Nah, tentang blocking ini berarti Pak Zon dapat info dari guru sekolah tersebut. Benar-benar dari gurunya. Yang ingin saya tahu lebih jauh adalah sejauh mana nih Pak Zon sudah mencari tahu sekolah yang akan Pak Zon datangin. Kira-kira berapa rombel atau seperti apa keadaan sekolah tersebut Pak Zon? Iya. Jadi usaha yang telah saya lakukan itu, yang pertama adalah saya searching lah di Google begitu ya, berapa rombel. Ternyata sekolah-sekolah besar gitu ya, ada 46 rombel, dan sekolahnya itu adalah sekolah berbasis otomotif, kemudian mesin-mesin begitu ya, bangunan, dan kalau guru sertifikasinya ada juga yang PNS, tapi mungkin sudah ada juga yang tua, yang mungkin ada juga nanti beberapa tahun ke depan, 2 tahun ke depan akan purna juga. Itu yang mungkin saya dapat. Cuma yang saya dapat yang real sekarang itu, saya belum berani untuk menelpon kepala sekolah. Artinya saya biarkan itu berjalan mengalir begitu saja. Artinya yang memblocking itu adalah mungkin guru, itu kan biasa begitu ya. Tapi kalau bukan manajemen tentunya gitu. Baik Pak Zon, saya sepakat dengan tindakan yang Pak Zon lakukan, bahwa ada peran kepala sekolah di situ Pak Zon. Ya, ada peran kepala sekolah dalam menentukan kebijakan ya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan masalah Pak Zon itu voksi ya Pak Zon ya. Terus kemudian Pak Zon juga sudah mendapat kabar bahwa akan ada guru yang purna ke depannya. Jadi kalau menurut saya ada hal-hal yang tidak menjadi bagian kita untuk
mencari solusinya. Jadi ada peran kepala sekolah. Jadi saran saya sebagai teman, tetap ikuti prosedur kepengurusan ini, tetap lakukan. Kemudian nanti sesampainya Pak Zon bertugas di Batam, biarkan Bapak Kepala Sekolah yang menentukan tupoksinya. Dan saya pikir Bapak Pimpinan atau Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan akan berlaku bijaksana terhadap bawahannya atau terhadap guru yang dipimpinnya. Jadi saya pikir tidak usah ini menjadi beban atau ini menjadi permasalahan yang memberatkan langkah Pak Zon. Karena tadi di awal kita udah dapat titik temu yang sangat-sangat luar biasa bahwa keluarga itu support sepenuhnya. Saya pikir itu Pak Zon. Iya, betul juga Bu Eka ya. Kadang-kadang saya juga memikir saya kok terlalu jauh melangkah dan terlalu jauh berpikiran dengan hal-hal yang belum tentu itu terjadi, begitu ya. Jadi kadang-kadang dengan pembicaraan dari Bu Eka itu saya juga terlalu mencampuri urusan sekolah yang baru, begitu ya. Tentu dia mempunyai formula juga, gitu ya. Saya pikir begitu juga. Artinya dan kalaupun itu ada suatu permasalahan nantinya, tentu mereka akan melibatkan dinas juga, ya. Bagaimana pengaturan itu supaya berkeadilan. Saya rasa iya juga mungkin ya. Iya. Jadi dari pembicaraan kita nih, insya Allah ya Pak Zon udah ada konklusinya, udah ada titik temunya. Bagaimana Pak Zon? Iya, dari pembicaraan ini walaupun sebentar Bu Eka, jadi saya tercerahkan karena awalnya saya mengkhawatirkan tentang keluarga, tetapi sudah selesaikan secara sendirinya. Kemudian kalau masalah di tempat baru juga begitu, artinya saya tidak jangan terlalu banyak memikirkan tentang manajemen di sekolah, begitu ya. Sekolah mempunyai kebijakan sendiri, kemudian kepala sekolah pasti bijak untuk mendahulukan guru yang sertifikasi, mungkin begitu ya. Dan tentunya mungkin kita juga bisa mengambil beberapa jam di sekolah lain, gitu ya. Dan itu juga, dan saya akan pikirkan juga nanti ke depannya bagaimana saya bisa mungkin kepala sekolah memberikan solusi, gitu ya. Ada beberapa sekolah yang kurang jam bahasa Inggrisnya dan saya bisa mengisi di sana. Iya, benar seperti yang Pak Zon sampaikan tadi bahwa memang ada bagian yang tidak menjadi bagian kita untuk memikirkannya lebih lanjut. Kemudian percayalah bahwa kepala sekolah akan bertindak bijaksana. Kemudian ternyata ada solusi lainnya Pak Zonnya. Jadi tidak hanya fokus di sekolah tersebut. Seandainya memang kita kurang jam, kita bisa mencari jam di sekolah lain, atau mungkin nanti Pak Zon akan ditugaskan sebagai wakil di sana atau sebagai kepala perpustakaan. Ya, demikian Pak Zon. Amin. Nah, dari perbincangan kita yang singkat ini kan, jadi ada beberapa hal yang sudah kita dapat atau sepakati sebagai solusi ya Pak Zonya. Jadi kedepannya nih, tanggung jawab atau rencana aksi apalagi nih, melangkah komitmen apalagi nih yang akan Pak Zon lakukan? Saya yang kedepannya itu memang yang pertama komitmen dan yang akan lakukan Bismillah. Tentunya di sekolah yang sekarang saya akan lakukan pembenahan dalam artian saya juga di sini kepala perpustakaan. Saya akan mengimbaskan perpustakaan ini bagaimana berjalan dengan baik. Nah, seperti perpustakaan ini kan sudah otomasi, begitu ya. Bagaimana di sini bisa ada kader-kader yang bisa menjalankan perpustakaan otomasi. Kemudian kalau tugas-tugas saya di sini akan saya selesaikan dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian untuk di tempat yang baru juga begitu, bagaimana kita berperilaku sewajarnya, begitu ya. Biarkan saja segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Itu yang mungkin rencana mungkin yang saya lakukan, gitu. Iya, baik Pak Zon. Saya pikir kita sudah sama-sama dapat kesimpulan ya Pak Zon ya untuk pembicaraan singkat kita ini. Jadi dari rencana aksi atau tanggung jawab yang akan dilakukan, komitmen, semoga dapat berjalan dengan baik ya Pak Zon ya. Terima kasih. Iya, saya doakan semoga semuanya diawali dengan niat baik, langkah baik, dan akan menghasilkan hal baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Zon. Terima kasih Bu Eka. Iya. Oke, baik Bu Eka. Setelah saya mengamati dari pembicaraan coaching ya antara Bu Eka dan Pak Zon, ya bersyukur alhamdulillah. Saya rasa sudah sesuai. Alhamdulillah. Sudah sesuai dengan alur tinta ya. Sudah 3 hal tadi sudah diperhatikan ya. Kehadiran penuh sudah oke. Mendengar juga ya aktif. Terus
Bu Eka juga memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Pak Zon, yang sangat saya rasa sudah mencukupi ya. Alhamdulillah. Oke Bu Eka, untuk selanjutnya kira-kira apa ya, kompetensi apa kira-kira Bu Eka ingin kembangkan ya setelah mengadakan coaching ini Bu Eka? Baik Pak Atem, terima kasih. Jadi setelah melaksanakan praktik coaching tadi dengan Pak Zon, ternyata dalam menerapkan alur tirta itu sangat mudah, alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik, dan dengan alur tirta yang baik itu akan menemukan solusi untuk sebuah permasalahan. Nah, dari hal yang saya pelajaran ini insya Allah akan saya terapkan di sekolah, terutama dalam menyelesaikan permasalahan baik saya sebagai guru dengan rekan sejawat atau ketika saya menghadapi masalah dengan peserta didik saya. Demikian Pak Atem. Oke Bu Eka, terima kasih. Saya sudah mendengar jawaban dari Bu Eka, yang mudah-mudahan apa yang diinginkan ya bisa dijabarkan ya Iya. Bu Eka. Oke, cukup sekian coaching kali ini dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat guru seluruh Indonesia. Kenalkan saya Zotrisman, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pinang yang berasal dari SMK Negeri 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mengadakan proses coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik, di mana yang menjadi fasilitator kami adalah Ibu Dr. Melianti dan Bapak Inu Aditya Auzar sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya bertindak sebagai pengamat, dan saya perkenalkan juga di sebelah kanan saya. Perkenalkan diri saya Atem, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Tanjung Pinang. Asal sekolah saya RT 013 Bukit Bestari, dengan fasilitator Ibu Dr. Melianti dan pengajar praktik Ibu Fitri Sari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Eka Sari, CGP Angkatan 7, berasal dari SMA Negeri 5 Tanjung Pinang, dengan fasilitator Ibu Dr. Melianti dan pengajar praktik Bapak Inu Aditya Auzar. Pada kesempatan coaching kali ini saya bertindak sebagai coach. Ya, terima kasih atas pengenalannya. Sebelum kita melaksanakan proses coaching hari ini, saya ingin bertanya kepada coach ya. Dalam pelaksanaan coaching ini apa yang telah Bapak Atem persiapkan? Ya, alhamdulillah Pak Zon, tentunya untuk mengadakan suatu coaching ini saya sudah mempersiapkan bahan-bahan saya ya Pak Zon ya, sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Benar-benar. Oke, jadi memang betul yang Bapak Atem katakan, jadi persiapan itu penting dan kita tetap berjalan di tracking tirta. Namun perlu juga saya ingatkan, kalau ada dalam pelaksanaan coaching nanti itu, pastikan Pak Atem melakukan presence atau kehadiran penuh ya. Mungkin dengan membuat beberapa catatan kepada yang disampaikan oleh coach nanti. Juga Bapak Atem harus mendengarkan dengan rasa ya. Kemudian yang terakhir, supaya menggali beberapa hal-hal yang luar biasa dari coach kita ini, jadi ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu saja. Saya rasa silakan dilaksanakan proses coachingnya. Waktu dipersilakan. Baik, Pak Zon, terima kasih. Oke, assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Atem. Ya, apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah luar biasa, dalam keadaan baik dan sehat Pak Atem. Oke, pagi tadi Bu Eka ada telepon saya mengajak ketemuan, katanya ada cerita. Nah, karena kita udah berada di sini di Pustaka Tingkat 2, kira-kira apa yang mau disampaikan, apa yang mau diceritakan, ya dipersilakan Bu Eka. Baik Pak Atem, terima kasih telah memenuhi undangan saya Pak Atem.
secara fisik alhamdulillah saya sehat nih Pak Atem. Ya, Cuman alhamdulillah, ya. iya, cuman beberapa harinya atau beberapa minggu ini saya lagi gelisah nih Pak Atem, lagi galau, lagi gelisah dengan salah satu murid saya Pak Atem. Seperti itu. Jadi gelisah apa nih Pak Bu Eka? Kira-kira perlu diceritakan dengan saya? Iya, saya berharap dengan pertemuan ini nanti saya dapat menceritakan kegelisahan saya sehingga mungkin saya mendapat pencerahan dari Pak Atem. Demikian Pak Atem. Ya. Kira-kira dari pertemuan kita sekarang ini tujuan daripada diskusi kita ini apa yang perlu disampaikan? Iya, jadi masalah yang terkait anak murid saya tadi itu tentunya saya ingin mendapat solusinya Pak Atem, atau ingin mendapat apa sih yang sebaiknya saya lakukan gitu untuk mengatasi masalah tersebut gitu Pak Atem. Jadi permasalahannya ya. Ya, silakan diceritakan Bu Eka. Iya, baik Pak Atem, alhamdulillah tahun ini saya dipercaya nih mengajar biologi di kelas 12 ya, di tingkat atas di kelas 12. Sebelumnya saya tidak pernah bertemu dengan murid ini gini Pak Atem. Nah, tapi sebelum saya tidak pernah bertemu sebagai guru yang mengajar, tapi saya sudah mendapat cerita banyak nih dari guru-guru yang ada di sekolah saya. Demikian Pak Atem, dan dari guru-guru itu murid saya ini dilabelin nih ya, kalau bisa dilabelin, jadi udah terkenal siapa si A, oh iya anak nakal, seperti itu Pak Atem. Jadi ketika saya bertemu dengan dia di dalam kelas, saya mengajar, memang anak ini bertingkah di luar kebiasaan atau di luar aturan gitu Pak Atem. Jadi seperti seenaknya saja main HP, atau seenaknya saja posisi duduknya, seenaknya saja kalau dia mau tidur, kemudian tidak pernah mengumpul tugas, seperti itu Pak Atem. Jadi pada pertemuan pertama, kedua, kemudian saya menegur gitu kan, ternyata respon luar biasa yang didapat dari anak ini Pak Atem langsung berdiri, kemudian dengan bahasa kita tuh nyolot, yang tiba-tiba berdiri marah, padahal saya bertanya dengan baik ketika sedang membacakan kehadiran. Saya tanya, jangan tidur gitu kan, dia langsung berdiri nyolot, kemudian dia bilang, kenapa, kata dia gitu kan, kenapa saya nggak boleh tidur, apa saya harus ceritakan masalah saya di kelas ini, apa semua orang harus tahu masalah saya? Kalau ibu nggak senang, ibu coret aja nama saya dari absen. Seketika suasana kelas tuh langsung hening Pak Atem. Saya langsung juga, ya saya terkejut gitu mendapat respon yang tidak saya duga sama sekali. Kemudian yang dilakukan murid saya, dia berdiri, dia langsung keluar dari kelas saya. Suasana kelas hening. Dan terus terang pada saat itu terjadi, saya juga bingung harus berbuat seperti apa gitu. Jadi kelas hening, kemudian saya bangun tuh dari tempat duduk saya, tempat guru, saya mencari dia sudah nggak ada. Dia sudah nggak ada. Mungkin dia sembunyi di kantin pustaka atau seperti itu. Dan saya putuskan, kayaknya memang nggak bisa diselesaikan secepat ini. Saya kembali mengajar ke dalam kelas. Seperti itu Pak Atem. Oke Bu, saya sudah dengar ceritanya. Sebelumnya sudah ada komunikasi bersama keluarga maupun wali kelas dari anak ini? Iya, baik Pak Atem. Jadi sesuai yang saya sampaikan di awal tadi Pak Atem, saya baru menemuinya karena saya memang baru mengajar dia tahun ini Pak Atem. Jadi saya hanya mendengar cerita-cerita saja dari rekan-rekan guru bahwa si A itu memang anak nakal dan bla 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 gitu Pak Atem. Kemudian setelah saya mengalami kejadian di kelas saya mencari wali kelasnya Pak Atem. Saya sampaikan bahwa tadi saya mengajar, kemudian anak tersebut melawan ya, tanda kutip saya bisa katakan melawan, keluar dari kelas. Kemudian yang disampaikan wali kelas di luar dugaan. Jadi wali kelas itu terkesan kewalahan gitu, kewalahan menangani kasus si A ini. Jadi sudah dipanggil, sudah terkesan kewalahan gitu. Dan saya dapat info bahwa pola asuhnya di rumah memang keras seperti itu Pak Atem. Jadi sama orang tua sudah komunikasi Bu Eka? Saya belum, saya hanya ke wali kelas. Di sekolah tentunya ada BP ya, guru BP atau konseling ya. Iya. Anak itu pernah dipanggil tak untuk konseling gitu? Iya, sesudah dari wali kelas, iya saya kemudian bertanya, saya mencari info lebih lanjut ya Pak Atem ya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan ternyata anak itu udah punya catatan banyak
di konseling Pak Abang, udah menandatangani bahasanya apa ya, surat peringatan seperti itulah. Orang tua sudah dipanggil berkali-kali, baik itu masalah sepele, saya bilang sepele seperti keterlambatan, jadi anak tersebut terus mengulang keterlambatan. Ketika saya tanyakan kepada guru konseling, ternyata informasi yang orang tuanya berikan, orang tuanya mengantar sampai di depan pagar, tapi ketika orang tuanya pergi, anak tersebut tidak masuk ke sekolah seperti itu. Iya, jadi selain daripada orang tuanya atau guru kelasnya atau guru BP, ada nggak temannya bagaimana yang tahu tentang anak tersebut? Iya, saya juga sudah bertanya nih sama teman-temannya, tapi ya tadi sebagai anak yang sudah mendapat label tidak baik, di kelas tidak ada yang dekat Pak, di kelas tidak ada yang dekat sama anak tersebut. Kemudian bahkan ketika saya lihat dalam memilih kelompok, misalnya saya tentukan kelompok nih, ketika ada anak tersebut, rekan-rekannya tuh cenderung mengabaikan. Contoh kita kan kalau di kelompok tuh ada bagi-bagi tugas atau bagi-bagi membawa bahan. Si anak tersebut sudah diprediksi sama temennya bakal tidak mengikuti praktikum, atau ya udah nggak usah dimasukin, nanti kita nggak bisa praktikum, seperti itu Pak. Jadi memang kayaknya dari semua sisi ya, dari wali kelas, konseling, pola asuh, rekannya, anak ini emang luar biasa seperti itu Pak. Berarti dari keluarganya ya Pak ya, dari keluarga anak tersebut ya. Nah, sekarang kira-kira hambatan apa kira-kira hambatan untuk menangani kasus ini? Iya, jelas Pak. Jadi langkah awal aja saya sudah mengalami hambatan atau tantangan luar biasa. Untuk pendekatan itu sangat susah Pak. Mendekati anak tersebut tuh sangat susah gitu. Jadi jangan lakukan pendekatan persuasif gitu, personal persuasif. Untuk saya menegur aja anak tersebut terkesan acuh gitu. Bahkan saya bertanya sama guru-guru, memang anak tersebut tuh kesannya tuh memang ya udah biarin aja, kalau dia mau ngapa-ngapain biarin aja gitu, karena kalau kita tegur atau kita apa, dia akan merusak suasana kelas, seperti itu Pak. Iya, berarti sulit untuk dikomunikasi ya, sulit untuk pendekatan ya. Iya. Jadi kira-kira solusinya untuk itu, permasalahan dari itu untuk mengadakan satu pendekatan, solusi selanjutnya bagaimana tuh Bu Eka? Saya tuh pernah Pak ada satu momen yang saya pikir anak ini sebenarnya baik-baik saja gitu. Jadi ada permasalahan yang ketika dia nih Pak dengan kasus yang berbeda ya. Jadi waktu itu dia melawan guru yang lain, kemudian memanggil orang tuanya, terus orang tuanya karena sering dipanggil tuh marah besar gitu kan. Dengan marah besar tuh istilahnya tuh dia dengan amarah datang dengan suara besarnya, anak saya mana, biar saya pukul kalau tidak bisa dididik sama guru-guru sekolah ini. Jadi suasana di piket itu Pak, piket depan pintu masuk itu heboh, orang tuanya mencari, kesannya ingin memukul anak tersebut. Terus anak tersebut itu diselamatkan ya, istilahnya tuh disembunyikan di ruangan saya di labor. Nah pada saat dia masuk labor itu kan hanya ada saya sama dia tuh Pak di laboratorium IPA. Saya lihat tuh dia menangis Pak, dia menangis dengan sedihnya di pojokan kan, nangis, terus dia elap-elap tuh air matanya pakai dasinya. Nggak mungkin saya diamkan kan, karena hanya ada berdua. Kemudian saya dekati Pak, saya tanya, nah apa lagi gitu, dan ternyata responnya luar biasa. Ketika hanya berdua saya dengan dia, alhamdulillah dia merespon saya dengan baik Pak, merespon saya dengan baik, mulai ada kepercayaan. Dia ceritakan semua permasalahannya, tidak seperti yang saya kenal dirinya ketika di dalam kelas. Nah, jadi di situ saya mendapatkan bahwa oh ternyata pola asuh anak ini mendapat didikan yang keras baik dari ayahnya maupun dari abangnya. Jadi kalau salah sedikit tuh main fisik seperti itu. Jadi sudah terbiasa dengan didikan keras dan kasar. Kayaknya saya pikir dia sebenarnya butuh kasih sayang atau butuh kelembutan seorang ibu. Cuman sayangnya dia sudah mendapat label tidak baik dari guru-guru, seperti itu Pak. Ya, jadi anak ini butuh perhatian ya artinya, butuh kasih sayang ya. Tidak semestinya membuat kesalahan, tak semestinya dipukul ya Bu Eka ya. Gitu. Berarti ada suatu pendekatan ya sama anak tadi
gitu ya. Mm-mm. Jadi ketika itu Bu Eka bersama anak tadi Iya. itu mengadakan suatu pendekatan. Sebelumnya itu sudah dekat terus sama orang tuanya. Belum Pak, belum ya, belum. Jadi ketika orang tuanya marah-marah belum, cuman anak itu ada momennya tadi itu yang saya sampaikan bahwa anak itu terus bersembunyi di dalam kamar saya, takut Ya. dipukul. Nah, setelah peristiwa itu, setelah momen itu terjadi, Pak Tem, alhamdulillah kedepannya tuh anak itu responnya positif sama saya, yang awalnya tidak pernah negur, kemudian negur, awalnya tidak fokus, kemudian fokus, concern sama pelajaran saya, bahkan hal luar biasa, dia mengumpulkan tugas. Dia datang ke meja saya, Bu, saya mengumpulkan tugas yang sebelum-sebelumnya tuh tidak pernah mau membuat tugas seperti itu Pak Atem. Dan dari kejadian yang luar biasa itu, saya pikir mungkin saya akan melakukan beberapa hal. Saya akan lebih intens lagi melakukan pendekatan personal persuasif sama anak tersebut. Kemudian mungkin saya akan melalui wali kelasnya dulu ya Pak Atem ya, karena ada wali kelasnya. Mungkin saya akan home visit, kunjungan ke rumah untuk lebih tahu atau lebih mengenal bagaimana dia di dalam keluarga, seperti itu Pak Atem. Ya, nah, berarti yang barusan Ibu Eka jawab itu merupakan suatu strategi ya sebenarnya Iya. Bu Eka ya, strategi yang perlu Bu Eka lakukan. Dan setelah mengetahui kasus anak tersebut, itu udah mengadakan suatu pendekatan sama anak tersebut, kira-kira langkah-langkah ya tindak lanjutnya untuk anak ini bagaimana Bu Eka? Iya, baik Pak Atem. Jadi karena saya merasa sudah mendapat celah atau saya merasa sudah dapat mengambil hatinya, tentu ini akan saya lakukan sebagai tindakan yang berkelanjutan, berkontinu Pak Atem. Jadi saya akan intens atau akan saya merespon terus-menerus terhadap anak tersebut dengan lebih lagi berkomunikasi baik, kemudian lebih lagi memberi penguatan, pujian terhadap hal-hal baik yang dilakukan. Kemudian insya Allah saya akan ada sebagai ibu gitu, tidak hanya sebagai guru biologi. Kemudian saya akan tadi bekerja sama dengan wali kelas untuk menyampaikan bahwa ada perubahan baik dalam diri anak ini. Insya Allah dengan pengakuan-pengakuan positif, pengakuan-pengakuan baik dari diri kita, ini akan membuka hati dan pikirannya bahwa dia tidak sama atau dia berbeda dengan penilaian semua orang, seperti itu Pak Tem. Ya oke, terima kasih Bu Eka ya. Yang penting Bu Eka semangat, Alhamdulillah. tidak pantang menyerah. Iya. Ya semua pekerjaan bisa kita lakukan. Ya kira-kira dari akhir dari diskusi kita ini, coaching ini, kira-kira apa yang Bu Eka dapatkan dari pembicaraan kita ini? Baik Pak Atem, jadi terima kasih. Jadi saya tuh kayaknya hanya butuh penguatan, pencerahan, dan butuh teman cerita yang tidak kenal. Karena kalau saya cerita sama guru-guru itu sudah punya label, jadi mereka sudah punya pemikiran terlebih dahulu terhadap anak ini. Dan alhamdulillah ketika Pak Atem mengeluarkan waktu, saya bisa bercerita lugas, bebas, dan Pak Atem bersikap netral. Dan dengan sikap Pak Atem ini membawa pencerahan kepada diri saya. Terima kasih sudah memberi penguatan untuk saya melakukan mengambil solusi dari masalah ini. Oke Bu Eka tetap semangat ya, menjadi guru yang terbaik. Terima Oke, kasih Bu Pak Eka. Atem, terima Assalamualaikum. kasih untuk waktunya. Assalamualaikum Bu Eka. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa proses coaching hari ini. Dan dari pengamatan saya dari awal sampai berakhirnya coaching itu, saya kalau dibuat skala mungkin dari awal sebelumnya Bapak melakukan cross coaching dan sampai sekarang seperti apa kemampuan Bapak untuk melakukan coaching itu skalanya skala berapa sekarang? Ya alhamdulillah kalau saya melihat ini sudah masuk skala 9 nih Pak. Iya. Nah, Jadi ada peningkatan kemampuan Bapak untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian artinya proses coaching yang sesungguhnya itu sudah meresap sekarang ya. meresap ya, sesuai dengan alur cerita, sudah oke, saya maksud seperti itu. Saya mau lihat tadi bahwasanya Bapak sudah melakukan 3 hal penting itu dalam proses cerita itu, yaitu kehadiran penuh gitu ya, Bapak mendengarkan cerita dari coaching yang sebenarnya jadi presence begitu ya. Kemudian juga Bapak juga mendengarkan dengan rasa tadi, kemudian pertanyaannya cukup berbobot sehingga hal-hal yang mungkin mengganjal selama ini dari coaching kita ini sudah terungkap dan beliau bisa menarik kesimpulan yang mungkin bermanfaat kepada si anak. Iya.
Luar biasa, terima kasih Pak Atem dan Ibu Eka Terima kasih Pak coaching Zon. hari ini. Ya. Terima kasih kepada semuanya, guru gerak seluruh Indonesia